Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Rohaini, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Jakarta. Izinkan pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang demonstrasi konstekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Yang disingkat dengan IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Hal ini berbeda dengan inquiry apresiatif yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Dalam inquiry apresiatif dikenal dengan bagja. Bagja itu terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak saya pada kesempatan ini yaitu mewujudkan peserta didik yang berbudaya, mandiri, bernalar kritis sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan dari visi guru penggerak tadi yaitu menerapkan pembelajaran yang berbudaya dan merangsang kemandirian dan bernalar kritis. Gambaran mental dari prakarsa perubahan dari visi guru penggerak tersebut disusun melalui atap. A. Aset. Apa asetnya? Peserta didik selalu ditanamkan budaya 5S. Senyum, sapa, santun, salam. Kemudian tantangan. Apa tantangannya? Membimbing peserta didik yang masih berperilaku asal-asalan. Kemudian aksi. Aksinya membiasakan peserta didik untuk menjaga perilaku dan ucapan. Setelah aksi, pembelajaran. Diharapkan peserta didik mengerti mengapa mereka harus berperilaku baik. Dalam mewujudkan visi dari guru penggerak tadi, selain melalui proses atap, juga melalui proses bagja implementasi dari inquiry apresiatif. Bagja B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan untuk menumbuhkan budaya literasi? Tindakannya, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, memperbanyak membaca buku di perpustakaan. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang membuat peserta didik tertarik dalam literasi? Tindakannya, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang berpengalaman. Tindakan yang kedua, memperbanyak pembelajaran di kelas yang berorientasi kepada literasi. G. Gali mimpi.
Pertanyaannya yang pertama, apa saja hal-hal baru setelah peserta didik mempunyai budaya literasi? Pertanyaan yang kedua, apa kebiasaan baru dari peserta didik ketika budaya literasi sudah membudaya? Tindakannya yang pertama, membuat narasi diri saat tercapainya budaya literasi. Tindakan yang kedua, memajang di kamar dan mengingat selama saya melakukan upaya menerapkan budaya literasi di kelas. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa kegiatan sederhana yang bisa membudaya dalam literasi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengukur keberhasilan dalam membudayakan literasi? Tindakan yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap bulan. Tindakan yang kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai dengan budaya literasi. A. Atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa memantau kegiatan membudayakan literasi di sekolah? Pertanyaan kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam membudayakan literasi di sekolah? Tindakan yang pertama, mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama. Yang kedua, memperbanyak referensi tentang pelaksanaan membudayakan literasi. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sebelum saya tutup, saya memperkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Rudi Irawan dan pengajar praktek saya yaitu Bapak Lukman Hakim. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.